Ya, Sama-sama Pak sama-sama. Sito, dengan senang hati. Jadi kalau ada anak tantrum atau ngambek gitu Bu Dokter, sebaiknya kita orang tua itu kita Oh, akui dulu ya, iya. Iya. bagaimana sih? Hmm. Kita bisa tinggalkan juga nggak apa-apa ya. Kita bisa tinggalkan nggak Tinggalkan apa-apa. maksudnya Jadi kita gimana? lihat dari, misalkan dia misalnya guling-gulingan gitu, kita Hmm. tinggalin aja, diem. Terus Hmm. kita dari jauh, tapi kita tetap survei dari jauh. Amati gitu ya. Iya, kita Intinya aman. jangan intinya jangan Kalau dimarahin. memang tadi kalau memang tadi diskusinya tadi gitu ya, apa kita peluk apa kamu mau apa? Oh iya, nanti kita beli ya, kita nabung dulu ya. Begini, misalnya dia tetap nggak mau, terus kita diskusi nggak mau, akhirnya kita tinggalin. Biarkan dia mengontrol emosinya dia, biarkan dia melepaskan emosinya dia. Tapi kita nggak fokus sama orang ya, nggak fokus, biarin aja orang. Gitu. Punya pikiran sendiri-sendiri orang nggak apa-apa, tapi kita survei yang penting aman untuk anak. Kita ada agak dari jauh kita survei begitu. Intinya jangan jangan malah dimarahin atau malah di Nah, dia akan fisik atau tambah fisik atau verbal jangan ya. yang tambah kekerasan verbal kan kita marahin itu nggak akan selesai, nggak akan selesai dan itu akan terulang, akan terulang, terulang. Ya, karena saya pernah baca juga kalau kekerasan verbal kan mulutmu ada yang bilang pedangmu gitu ya. Ucapan kita itu malah lebih bisa menyakiti dibanding kekerasan fisik gitu ya. Gitu ya. Karena kan kalau kita melukai dengan ucapan itu tersimpan di dirinya sampai dia dewasa. Tapi kalau kekerasan fisik dipukul sekali sakitnya saat itu doang gitu ya. Tapi yang luka Gitu, batinnya gitu. itu yang akan Ya. apa Ada juga stay badannya. ya, ada juga misalnya kita bisa dia bisikin, kita bisikin. Kalau misalnya kita sesuatu ke anak, kita nggak bisa kita keras ngomongnya gitu nggak. Tapi kita bisikin di telinganya dia. Kita bisikin dia akan mendengar. Karena kalau kita ngomong dia nggak dengar. Karena dia sedang emosi. Tapi kalau kita bisikin, itu adalah salah satu cara. Hmm, Dia fokus dengan apa yang kita dengar. langsung ke telinganya ya, dibisikin Gitu ya. kira-kira. Oke, menarik nih, memang nih. Gitu. Menarik nih pertanyaan Pak Wasito. eh Apalagi ada yang mungkin Bu Dokter ada yang mau disampaikan lebih lanjut kait misalkan kayak mental block gitu ya. Kan tadi Bu Farida menyebutkan mental block. Apakah mental block ini juga ada hubungannya dengan citra diri? Iya, sangat, 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 sangat berpengaruh sekali gitu. Yang tadi mental block itu terjadi di usia di bawah 7 tahun, itu semua tadi direkam oleh panca indera kita, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, atau kejadian-kejadian khusus, itu akan membentuk jadi citra diri kita. Dan citra diri kita itu akan mempengaruhi segala keputusan. Nah, keputusan itu adalah salah satu untuk kesuksesan, seperti itu. Dan semua manusia dari hasil penelitian 99% punya luka batin. Dan itu normal dan itu akui saja. Yang penting adalah kesadaran diri kita. Bagaimana dengan luka? Dengan luka kita. Ibaratnya dengan sampah emosi kita. Nah, itu kita lepaskan, kita rilis. Rilis dengan cara menulis. Kita menulis. Kalau dulu orang dulu kan punya agenda. Itu adalah yang bagus sekali. Punya agenda ditulis. Tapi kalau memang itu memang agak lama, tapi kita perlahan-lahan, lapis demi lapis. Yang penting kesadaran diri kita itu. Dengan menulis, apapun ditulis. Emosi lagi marah, lagi. Dan kalau memang berat masalahnya atau apa, bisa ke konsul ke yang profesional. Salah satunya adalah hipnoterapi atau psikolog. Ya kan kalau kayak sekarang nih dok ya, mungkin nggak semua sih ya, uh, ada orang yang males menulis gitu ya, apalagi hari ini udah apa-apa udah gadget gitu ya, udah di handphone, laptop gitu ya. Kalau mungkin untuk menulis emosi gitu, anak sekarang belum, saya juga nggak tahu ya apa anak sekarang masih mau menulis gitu ya. Cuman ke kampus aja cuman bawa laptop gitu ya. Nah,
uh, cara lain dok gitu ya selain merilis emosi itu dengan menulis gitu ya, ada nggak cara lain yang bisa dengan apa? Kita bicara di depan cermin. Kan tadi kalau menulis kan orang kan ada yang kinetik ya, ada yang visual, ya, ada yang audio. kinetik, audio visual ya. Nah, jadi dengan bicara di depan cermin bisa. Marah, Ngomong mau marah, kayak mau ngomong sama apa, diri sendiri gitu ya. emosinya iya. Terus buat diri kita juga kuat gitu. Kamu kuat, kamu hebat. Ya. Maksudnya marah lepaskan gitu. Bisa. Di cermin di kamar mandi gitu ya atau di kamar Bisa. sendiri. Boleh. Bisa ya. Bisa. Juga Orang ada juga yang dengan merekam kemarahannya dia, setelah itu dihapus. Karena dia perlu hanya untuk melepaskan. Ada yang seperti itu. Direkam Jadi audio bicara, gitu. kenapa? Direkam pakai audio. Iya, direkam. Terus dia udah puas gitu ya, kesalahan kemarahannya, akhirnya dia hapus. Karena dia butuh untuk melepaskan tadi, merilis emosinya itu. Kalau dipendam? Enggak bagus. Kan Kalau banyak dipendam juga yang itu orang akan emosi dipendam. arahnya kalau dipendam itu seperti bom waktu. Nanti akan menjadi ke fisik. Itu namanya psikosomatis. Gitu. Contoh-contoh penyakit psikosomatis seperti migrain, GERD. Nah, itu. Paling sering itu karena kenapa? Ya, GERD. Ya, GERD itu lambung ya, lambung. Asam lambung yang meningkat. Jadi itu pentingnya kita merilis emosi gitu, karena efeknya nanti ke tubuh. Jadi kumulatif, jadi seperti bom waktu. Gitu. Nah, psikosomatis nih menarik nih dok. Kenapa? Apa sih yang bisa nggak lebih dielaborasi lagi tentang psikosomatis? Apa sih dok psikosomatis itu? Psikosomatis itu kan tubuh kita dari psikis sama fisik ya. Nah, jadi dari psikis itu tadi emosi-emosi yang tersimpan, yang dipendam, nanti efeknya akan ke tubuh. Hubungannya adalah saat kita hubungannya ke hormon pikiran. Pikiran itu akan mempengaruhi hormon. Hormon itu nanti akan mempengaruhi efek ke tubuh, ya ke organ tubuh, seperti itu. Jadi akhirnya timbullah psikosomatis. Contoh nih misalkan saya punya teman kalau dia stres gitu ya di kantor dia suka mules tuh. Nah itu apakah itu psikosomatis juga? Bisa. Mungkin dia melihat pekerjaan yang memang berlawanan dengan dirinya dia, bisa. Bisa. Jadi banyak ya. Ada yang diare juga ada. Diare juga ya? Iya. Bukan dari karena makanan ya diare. Ada yang dari makanan juga, ada yang dari psikis juga. Taunya kita membedakan ini penyakit psikosomatis atau bukan gimana? Biasanya sih ke dokter ya, nanti dilihat. Oh, dokter akan melakukan ini diagnosis gitu ya? Iya. Bahwa ini karena kuman gitu ya atau Iya, kalau ada kuman kan biasanya, oh kayaknya habis makan ini nih tadi beli di jalan apa di mana gitu. bersih Efeknya juga makanya. beda. Nanti reaksinya juga beda, diarenya juga beda. Biasanya dokter yang bisa menentukan sih, tapi tetap nanti kan dikasih obat untuk biar nggak dehidrasi ya. Diare yang berlebihan tuh berarti emang benar kuman, tapi kalau diare pada nggak ngapa-ngapain atau apa itu bisa juga. Saya juga punya ini dok apa kayak saudara jauh gitu ya. Kalau dia lagi mikirin sesuatu gitu terus migrain gitu ya. Terus bahkan sampai sesek gitu ya. Apakah itu juga psikosomatis? Iya, migrain itu 80%, 90% ya bisa dikatakan tuh karena dari pikiran. Dia
tidak bisa memutuskan apa yang dia mau gitu. Ya, ada Biasanya yang bilang kayak apa banyak lagi. overthinking ya istilahnya ya, overthinking gitu ya. Beda lagi, ke overthinking beda lagi. Beda ya. Iya. Jadi kalau migrain itu karena pikiran yang berlebihan. Kalau overthinking atau apa tadi anxiety, kekhawatiran itu seperti apa ya? Maksudnya? Kalau kayak Ya itu sih anxiety, biasanya, ya. Biasanya sih itu timbul itu biasanya kita ini lihat ke belakang ya, melihat ke belakang lagi pasti ada sebab yang menyebabkan dia anxiety, kecemasan yang tinggi itu faktor psikologis ya, ke belakang biasanya dilihat masa kecilnya begitu. Ya. baik, sudah jam 11. Pak Wasito, ada yang ingin ditanyakan lagi? Maaf Pak, Ibu, saya tanya satu lagi. Boleh. Ini mungkin tadi yang akhir-akhir didiskusikan itu, kan kadang-kadang ibu-ibu itu kalau mau pergi kemana yang sifatnya buru-buru, itu malah seharusnya cepat-cepat malah dia pengen ke belakang atau ke toilet. Itu apakah pengaruh itu Bu yang tadi disampaikan Ibu itu? Kadang-kadang kita mau buru-buru pergi, terus mobil udah di luar malah ini balik lagi ke dalam ingin ke belakang. Bisa. Oh gitu ya. Biasanya misalnya mau ke buang air kecil gitu ya. Ke kamar mandi buru-buru malah balik lagi cari cepat. Betul, bisa. Itu tapi hal kecil ya Pak, enggak terlalu, tapi itu efeknya dari situ gitu. Karena pikiran itu kan dia pikiran itu ya. Rasa, efek tubuhnya ke situ. Itu bisa. Itu hal yang kecil bisa terjadi ya. Oh, itu reaksi tubuh ya berarti ya, reaksi tubuh dari. Iya. Karena rasa buru-buru. Oke. Baik, Pak, terima kasih. Kalau kayak gitu. Sama-sama, Pak. Oke, menarik tuh ya Pak Wasito pertanyaannya. Saya jadi teringat juga. Oke, terima kasih banyak Ibu Dokter. Makasih Pak Wasito. Sama-sama. Tanpa Pak Wasito, tanpa Dokter, acara ini pasti belum bisa berjalan, tapi tetap kita laksanakan karena ini sudah jadi komitmen kita. By the way, Pak Wasito, informasi saja, saya punya komunitas dari teman-teman mahasiswa yang pernah saya ajar, teman-teman dari mahasiswa Undira, dari UNAS yang saat ini saya ngajar. Kita sedang bikin komunitas, namanya komunitas Wisdom in Action. Nanti kalau Pak Wasito mau bergabung boleh, di situ kita ngadain event kayak gini nih Pak, setiap 2 minggu sekali. Jadi saya undang pembicara yang lain gitu ya. Kita intinya di situ kita tumbuh kembang bersama gitu ya. Kita sukses bersama. Kalau memang ada yang bisa saling membantu dengan proyek, dengan apapun gitu ya. Kita maju sama-sama. Begitu Pak Wasito. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau gitu saya ucapkan buat Bu Dr. Farida, terima kasih waktunya sudah berbagi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Wasito sudah menemani diskusi kita pagi hari ini. Semoga apa yang didiskusikan pagi hari ini bisa membawa wisdom, bisa membawa manfaat, bisa membawa berkah buat kita semua. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Terima kasih.